Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pagi ini saya ingin bacakan yang mana semoga ini menjadi pelajaran ibrah bagi kita semuanya, terutama kita-kita yang sedang diuji masalah rumah tangga, ekonomi dan lain sebagainya. Ada sebuah pertanyaan DM yang masuk ke Instagram kami. Pertanyaannya, Ustaz, semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan keluarga. Allahumma amin. Beliau bercerita, ya ini Ummahat, salah seorang jamaah saya yang rutin kajian dari sejak 2018-2017. Nah, terkadang memang begini ya, kita harus mencari kabar ya, teman-teman kita, jamaah kita yang sering terlihat, terutama yang kita kenal ternyata menghilang kemana. Ya, barangkali sedang sakit, tertimpa musibah, kita tanya kabarnya, kita bantu apa yang dapat kita bantu. Ya, inti pertanyaannya tidak bisa saya bacakan semuanya karena cukup panjang. Jadi di awal-awal hijrah, beliau ini kehidupannya sangat baik, bahkan rutin mengikuti kajian. Sampai ketika tidak punya mobil pun menggunakan kendaraan online itu sampai ratusan ribu mampu. Nah, untuk sekarang setelah ditimpa COVID, bencana COVID atau wabah COVID berjilid-jilid, maka beliau katakan nikmat demi nikmat hilang. Ya, dalam tanda kutip. Jangankan untuk ongkos kajian, untuk ongkos anak sekolah pun, bahkan untuk makan pun terkadang kesulitan sampai-sampai menahan perihnya rasa lapar. Subhanallah. Bahkan sekarang dalam keadaan hamil, pihak sekolah sampai-sampai tidak memberikan keringanan, hanya memberikan jangka waktu untuk membayar cicilan daripada bayaran sekolah tersebut. Suami cari nafkah dari pagi sampai petang, tapi itu cukup untuk makan, bahkan terkadang kurang. Terlilit hutang, dan bahkan keluarga jangan ditanya. Kenapa? Karena mereka mengukur segala sesuatu dengan harta. Jadi apalagi setelah hijrah, dianggap hidupnya makin susah. Dan kenapa? Karena dianggap salah arah. Beliau katakan, sebetulnya ini sudah ditahan lama, tidak mau dicurhatkan kepada manusia, termasuk kepada saya, hanya ingin diadukan kepada Allah. Namun dada merasa sesak, kemudian ingin disampaikan untuk mendapatkan doa dan juga solusi nasihat. Ya, bukan untuk minta bantuan, subhanallah. Ya, bagaimana pertanyaan ini benar-benar ditata, benar-benar disampaikan, dan bukan sekali lagi untuk minta bantuan kepada manusia, tapi minta bantuan kepada Allah, hanya saja butuh nasihat. Nah, kemudian ada sebuah kata-kata di sini atau perkataan, terkadang merasa ingin kembali ke masa lalu sebelum hijrah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian juga mengatakan punya perasaan bahwa ada bisikan hidup ini tidak adil. Kenapa? Karena mereka yang tidak taat, mereka maksiat, tapi hidupnya bergelimang dengan harta. Hidupnya tidak penuh dengan cobaan dan ujian. Lalu bagaimana solusinya atau minta nasihat untuk kami agar kami kuat? Masya Allah. Ya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingat dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-11. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fa biidznillah." Dan apapun musibah yang menimpa kalian, maka itu semuanya karena izin Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita di dalam kehidupan dunia ini tidak lepas daripada yang namanya ujian. Saya diuji sebagaimana dia diuji. Kami diuji sebagaimana kalian diuji. Namun ujian itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Kita diuji dengan kelapangan, dia diuji dengan kesempitan. Mereka diuji dengan sakit, kita diuji dengan sehat. Hakikatnya semua ujian. Ujian agar bagaimana kita bersyukur kepada Allah. Ujian agar bagaimana kita bersabar untuk menghadapi cobaan dan musibah yang Allah timpakan kepada kita. Maka nasihat dari kami, sabar. Sabar itu apa? Menahan dari kata-kata yang tidak pantas, dari kata-kata yang barangkali bisa mengundang murka Allah, seperti mengatakan Allah tidak adil, kehidupannya tidak adil bagi saya. Itu yang pertama, yaitu ditahan. Ya mungkin ini hanya perasaan yang diungkapkan, namun kami nasihatkan jangan sampai kita ucap lagi kalimat seperti ini. Kemudian yang kedua, berbaik sangka kepada Allah. Kenapa Allah menguji Anda dengan ujian seperti itu? Karena
berbaik sangka kepada Allah, husnudzon kepada Allah, karena Allah tahu Anda mampu untuk memikul beban ini. Kenapa Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha? Allah tidak akan membebani suatu jiwa melainkan sesuai dengan kadar kemampuannya. Jadi insya Allah yakin Anda mampu. Kemudian tetap ihris ala ma yanfa'u, berupaya, usaha dan lain sebagainya. Dan kami katakan ya, bahkan saya katakan kepada banyak jemaah, selama saya mampu, selama kami mampu, sekalipun bukan dengan harta saya, ya mungkin saya akan dorong motivasi orang untuk membantu teman-teman kita yang sulit. Nggak masalah, kita ini semuanya saudara, menguatkan satu dengan yang lainnya dengan apa? Dengan ikatan iman. Maka dari itu, ya tidak masalah kita mengadukan, bukan untuk berkeluh kesah, tapi untuk meminta nasihat, untuk meminta diredamkan atau diringankan rasa perih yang sedang dirasakan di dalam hati sehingga membuat sesak dada. Tidak masalah insya Allah, dan ini tidak menafikan atau tidak menghilangkan rasa sabarnya yang sedang dia upayakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi jalan keluar tercepat dan terbaik darinya kepada antum semuanya yang sedang tertimpa musibah. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.